Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizky Melani. Saya bisa dipanggil Melani. Jadi saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini ya Mbak selama 3 minggu. Ya kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah selama di rumah sakit ini saya yang akan merawat Mbak. Nah nama lengkap Mbak siapa? Kalau boleh tahu? Nuriana Pitasari. Mbak sukanya dipanggil apa Mbak? Nuri. Mbak kabarnya bagaimana hari ini? Malu. Ya sudah. Jadi Mbak Nuri merasa bosan dan tidak berguna. Apakah Mbak masih suka menyendiri? Saya boleh tanya-tanya nggak Mbak sama Mbak? Mbak sering menghabiskan waktu sama keluarga nggak Mbak 2 minggu terakhir ini? Jarang. Terus dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah itu sering atau enggak? Mbak punya orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal private atau tidak Mbak? Tidak. Oh tidak ya. Kalau Mbak lagi ada masalah, ada teman yang bisa diandalkan atau enggak Mbak? Tidak. Kalau semisal ada seseorang yang berusaha untuk siap membantu Mbak, nah Mbak siap nggak kalau untuk balik membantu dia dengan menanggung biaya pribadi kepada seseorang yang sudah membantu Mbak? Tidak. Oke. Nah dalam 1 tahun terakhir ini Mbak pernah melakukan kegiatan sukarela atau enggak? Tidak pernah. Enggak pernah. Oke. Terus Mbak merasa puas enggak dengan kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, pekerjaan, terus teman, keluarga, dan pendidikan, atau kemampuan untuk menolong orang lain dan kebutuhan spiritual Mbak gimana? Merasa puas atau tidak? Kurang puas. Kurang puas. Terus Mbak bisa berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Bisa tapi hanya seperlunya. Oh seperlunya. Mbak merasa nggak diri Mbak itu dekat dengan orang-orang yang sering Mbak ajak untuk berinteraksi? Oh tidak. Orang-orang di dalam hidup Mbak itu peduli nggak sama Mbak? Menurut Mbak? Menurut saya mereka tidak peduli dengan saya. Oh tidak. Ya. Terus apakah masyarakat merasa bahwa mereka memiliki rasa yang kuat terhadap lingkungan di sekitar Mbak Nuria? Iya. Oh iya. Terus seberapa sering Mbak Nuri merasakan selaras dengan orang-orang di sekitar Mbak? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Terus seberapa sering Mbak merasa tidak seorang pun mengenal Mbak dengan baik? Sering. Mbak merasa nggak menemukan persahabatan yang seperti Mbak inginkan? Enggak. Mbak merasa nggak orang-orang di sekitar Mbak itu ada tapi Mbak selalu merasa sendiri? Iya. Itu yang sering saya alami. Ya. Terus Mbak sering merasa kosong nggak? Iya. Banyak orang yang Mbak andalkan ketika memiliki masalah? Tidak. Ada orang yang dapat dipercaya? Tidak. Banyak orang yang membuat Mbak merasa dekat? Tidak. Mbak kangen nggak dengan orang-orang di sekitar Mbak yang dulu sering ditemuin? Kangen. Mbak merasa sering ditolak atau tidak? Sering. Terus
Mbak itu merasa kebanyakan orang bisa dipercaya, atau Mbak mungkin merasa kurang berhati-hati dan mudah percaya dengan orang? Mungkin kurang berhati-hati untuk percaya pada orang. Jadi merasa sering dikecewakan ya Mbak ya? Ya. Terus kebanyakan masyarakat di sekitar dapat membantu Mbak ketika membutuhkan bantuan atau tidak? Tidak. Apakah Mbak merasa hanya orang hanya memanfaatkan Mbak saja? Ya, Kemudian apakah Mbak percaya kepada perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum di lingkungan Mbak? Percaya. Ya. Menurut Mbak, kalau Mbak itu kehilangan barang yang berharga terus ditemukan oleh tetangga, menurut Mbak apakah barang tersebut akan dikembalikan? mungkin iya. Ya. Terus apa yang membuat Mbak Nuri merasa tidak dekat dengan orang lain? Saya tuh merasa gimana ya, Mbak, saya nggak suka dalam keramaian. Saya juga tidak dianggap ada kalau saya berada di lingkungan yang ramai. Terus ada kegiatan apa saja yang Mbak lakukan saat bersama keluarga biasanya? Mungkin sekedar nonton TV. Ya. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain? Ada. Kira-kira apa? Ya semisal saya tuh mempunyai pendapat sendiri, tetapi orang lain tuh tidak suka dengan pendapat saya atau menolak, dan di situ posisi saya tuh sangat kecewa. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Mbak Nuria dan kemampuan yang Mbak miliki? Apakah Mbak bersedia? Nah, tujuannya itu supaya Mbak Nuri bisa saling mengenal sekaligus dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita berbincang-bincang 15 menit saja, Mbak? Tempatnya mau di mana? Mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Baik. Nah, jadi Mbak, saat ini Mbak Nuri bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial atau kurangnya hubungan yang memuaskan seperti yang telah Mbak katakan tadi. Nah, saya akan membantu Mbak Nuri untuk meningkatkan interaksi sosial. Tujuannya agar Mbak Nuri dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Nah, hal yang perlu Mbak persiapkan itu yaitu waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima bantuan dan komitmennya. Menurut Mbak Nuri, apa keuntungan jika kita mempunyai teman? Jadi lebih bahagia mungkin. Bahagia, ya. Benar sekali, kita mempunyai teman untuk berbincang-bincang itu bisa membuat kita lebih merasa bahagia. Ada lagi Mbak? Sudah. Mungkin bisa berbagi tentang perasaan Ya, teman-teman. betul. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman, Mbak Nuri tahu nggak? Mungkin lebih ke sendirian gitu ya, merasa nggak ada teman, jadi kayak insecure gitu. Ya, betul. Kalau begitu Mbak Nuri mau belajar berteman dengan orang lain? Nah, untuk memulainya sekarang Mbak Nuri latihan dengan saya terlebih dahulu ya. Nah, nanti untuk berkenalan dengan orang lain kita sebutkan dulu nama kita. Contohnya nama saya Nuria gitu. Selanjutnya Mbak Nuria menanyakan nama orang yang diajak berkenalan. Contohnya nama ibu siapa,
Coba praktekkan, misalnya saya belum kenal dengan Mbak Nuri, coba Mbak Nuri berkenalan dengan saya. Nama saya Nuria. Nama ibu siapa? Nah, bagus sekali Mbak Nuri. Setelah berkenalan, orang tersebut diajak ngobrol hal-hal yang menyenangkan, misalnya tentang keluarga, tentang hobi, tentang pekerjaan. Nah, bagus sekali Mbak Nuri sudah bisa berkenalan dengan satu orang dulu ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Nuri setelah kita latihan berkenalan? Ya, senang. Senang ya. Nah, sekarang coba ulangi kembali dan pergerakan ulang cara berkenalan dengan orang lain. Nama saya Nuri. Nama ibu siapa? Nah, bagus. Baiklah Mbak Nuri, dalam satu hari mau berapa kali Mbak Nuri latihan berbincang-bincang dengan orang lain? Bagaimana kalau 2 kali? Ya, boleh. Baiklah, berapa jam berapa Mbak Nuri mau latihan? Ini kan ada jadwal kegiatan. Nah, bagaimana kalau kita latihan jam 11 sampai jam 2 siang? Apakah mau? Ya, jadi kegiatan Mbak Nuri itu adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar dulu ya. Nah, baiklah Mbak Nuri, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak Nuri berbincang-bincang dengan teman baru dan latihan berbincang-bincang dengan topik tertentu. Apakah Mbak Nuri bersedia? Sedih. Mbak Nuri mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 2 siang saja? Iya. Tempatnya mau di mana? Bagaimana kalau di sini saja? Ya, boleh. Ya, baiklah Mbak Nuri, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama.